Salam jumpa, salam sehat lagi saudara, sukacita bisa berjumpa dengan saudara dalam topik renungan singkat yaitu benar-benar merdeka. Dan ini adalah seri yang ke-7, seri bonus. Sebab kemarin seri 5 kita bahas tentang peristiwa air bah, kemudian seri 6 kita bahas tentang peristiwa Sodom dan Gomora, di mana peristiwa-peristiwa ini Tuhan menghukum orang-orang jahat. Di samping itu juga Tuhan mengeluarkan orang-orang pilihannya, orang-orang benar yang mendapat kasih karunia-Nya, dikeluarkan dari sana saudara, yaitu menghukum orang jahat, dan Dia juga mengeluarkan orang benar dari malapetaka itu yang menimpa orang-orang jahat itu. Dan kemudian kita tahu bahwa sebenarnya di perjanjian lama itu ada 3 peristiwa di mana peristiwa itu Tuhan menghukum setiap orang jahat. Yang satunya lagi adalah di mana Tuhan membebaskan umat pilihannya dari tanah Mesir. Dan ini seri yang ke-7 ini, seri tentang ini, Tuhan membebaskan umat pilihannya dari tanah Mesir. Mari kita membaca Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Jadi jauh sebelum peristiwa ini Tuhan telah berfirman kepada Abram. Belum diganti namanya menjadi Abraham, masih dalam nama yang lama Abram, saudara. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta yang sangat banyak, saudara. Nah, ini firman Tuhan kepada Abraham. Setidak-tidaknya ada 4. Pertama, mereka akan ada di suatu negeri yang asing bagi mereka. Dan di sana yang kedua, mereka akan diperbudak, dianiaya. Kemudian katakanlah ini 1. Jadi mereka berada di negeri asing dan diperbudak. Dan yang kedua, bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum oleh Allah sendiri juga. Dan yang ketiga, saudara, bahwa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan membawa harta yang banyak, saudara. Nah, mari kita akan membahas ketiga hal ini. Apakah terjadi bagi bangsa Israel? Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah keturunan generasi kelima di Musa itu. Musa itu generasi kelima sebenarnya dari Abraham. Kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian 12 suku Israel. 12 suku itu Lewi ke Musa itu melalui Kehat, kemudian Musa. Jadi ini kelima dari Abraham, saudara. Nah, saudara, mereka dihukum, mereka berada di tanah negeri yang bukan milik punya mereka. Tapi Tuhan sudah kan janji milik mereka itu di tanah Kanaan. Tapi mereka di sana, saudara. Nah, mungkin di antara kita bertanya, kenapa mereka di Mesir bukannya di tanah Kanaan, saudara? Nah, saya cerita secara singkat, saudara. Nah, Yusuf pada masa mudanya masih di tanah Kanaan bersama dengan ayahnya Yakub dan bersama dengan 11 saudaranya. Mereka semuanya 12 orang termasuk Yusuf, ya, bersama saudara-saudaranya di tanah Kanaan. Dan Yusuf ini mendapat perlakuan yang spesial dari orang tuanya Yakub. Dia dibikin jubah yang sangat mahal dan elok. Kedua, Yusuf ini dia bermimpi, saudara.
Mimpinya ini nanti orang tua dan saudara-saudaranya ini akan menyembah dia. Dan oleh karena perlakuan yang berbeda ini terhadap Yusuf dari orang tuanya Yakub, dan juga oleh karena mimpinya ini saudara, maka Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang 10 orang ini, karena mereka berdua sama Benyamin adalah satu ibu. Jadi dibenci oleh saudaranya dan mereka berencana membunuh Yusuf. Suatu ketika orang tuanya menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di padang, saudara. Dan dia pergi ke sana melihat saudara-saudaranya. Dari jauh saudaranya sudah melihat itu Yusuf, si pemimpi itu. Mari kita bunuh dia. Nah, mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi memang Yusuf tidak dibunuh, tapi mereka masukin, mereka tetap sayang. Ini darah daging kita. Mereka tetap masukin dia di dalam sumur yang kering. Tetapi saat itu ada saudagar dari Ismail yang menuju Mesir. Dan mereka akhirnya sepakat untuk menjual Yusuf ini kepada saudagar Ismail ini yang sedang menuju Mesir. Dia dijual. Kemudian oleh saudagar ini dibawa dia ke Mesir. Saudagar Ismail ini menjual Yusuf sebagai budak. Yang beli itu Potifar, saudara. Potifar dia dibawa ke rumahnya menjadi pekerja di rumahnya Potifar. Dia dipekerjakan Potifar sebagai orang yang bekerja di rumahnya. Nah, Potifar ini adalah salah satu dari pegawai Firaun juga. Nah, dia bekerja di sana dan Tuhan membuat dia berhasil. Yusuf dibuat berhasil sehingga apa yang dikerjakan di rumah Potifar itu, Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Mempercayakan semua pekerjaan rumahnya di rumah itu kepada Yusuf. Karena Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Kemudian timbul masalah. Ternyata istri Potifar itu suka kepada Yusuf. Karena dia elok parasnya, masih muda, waktu itu masih umur 17 tahun saudara. Dia masuk ke Mesir, masih muda. Istri Potifar mengajak. Tetapi Yusuf ini tidak mau dan dia lari meninggalkan istri Potifar. Apa yang terjadi? Istri Potifar masih sempat memegang baju jubah Yusuf. Dia merengutnya. Dan oleh karena jubah ini dia pada saat Potifar datang, saudara, jubah ini diketahui sama Potifar, ini Yusuf. Orang yang kau bawa itu ke sini, ini buktinya. Dia mau memperkosa saya. Apa yang terjadi? Karena dia budak, saudara. Jadi tanpa pengadilan dia dimasukkan Potifar ke penjara. Jadi di sana di penjara dia pun melakukan pekerjaan yang terbaik di penjara dan Tuhan menyertai dia. Dia berhasil dalam pekerjaan di penjara. Sampai kepala penjara pun menyerahkan semuanya mempercayakan pekerjaan penjara itu kepada Yusuf. Karena semuanya dia berhasil melakukannya. Karena Tuhan menyertai dia. Suatu saat saudara, datanglah 2 orang pegawai dari Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Mereka masuk penjara oleh karena kesalahan mereka. Lalu tiba-tiba mereka bermimpi, saudara. Mimpi itu menggelisahkan hati mereka. Yusuf melihat sangat sedih mereka. Ditanyalah Yusuf, kenapa kamu begitu sedih gundah gulana? Ternyata mereka mimpi dan mimpinya itu mereka tidak tahu apa artinya. Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu dengan pertolongan Tuhan. Dan mimpi itu benar terjadi. Juru roti itu kembali dan dia dibunuh, dihukum oleh Firaun. Disulamkan oleh Firaun. Kemudian juru minum itu kembali juga akhirnya dipercayakan kembali posisi semula sebagai juru minum, juru anggur untuk Firaun, saudara. Sebelum mereka keluar, dia berpesan kepada mereka, tolong, kalau di sana sudah keluar, tolong Pak Yusuf bilang, tolong saya di sini tidak melakukan kejahatan apapun, saya dimasukin di penjara, jadi tolong saya. Tetapi 2 tahun berlalu.
2 tahun berlalu tidak ada kabar, tidak ada pertolongan dari juru anggur ini, tidak menolong. Sampai suatu saat juga Firaun bermimpi. Dan mimpinya itu sungguh menggelisahkan dia. Sudah dicari orang-orang pintar, orang-orang ahli di Mesir, dicari, tidak ada yang dapat menerjemahkan, mengartikan mimpi Firaun ini. Sampai suatu saat juru minum ini ingat kepada Yusuf yang ada di penjara. Akhirnya dia dipanggil menghadap Firaun. Dan oleh pertolongan Tuhan, saudara, mimpi Firaun itu bisa diartikan oleh Yusuf oleh karena pertolongan Tuhan. Mimpi Firaun adalah akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Setelah 7 tahun kelimpahan ini akan terjadi masa kelaparan oleh karena kekeringan. Dan Yusuf menyarankan kepada Firaun supaya Firaun mencari orang bijaksana untuk memimpin keluar dari masalah ini. Saudara, Firaun tidak mencari kemana-mana. Dia sudah menemukan orang yang bijaksana, yang berakal budi, karena di dalam dia ada roh Allah. Maka diangkatlah Yusuf ini menjadi kuasa di Mesir. Nomor 2 setelah Firaun, saudara. Di Mesir tidak ada boleh bergerak kalau belum ada perintah dari Yusuf. Dan Yusuf membuat lumbung-lumbung, gudang-gudang, saudara, tempat penyimpanan makanan. Dan dibuatlah pertanian supaya gandum-gandum ditanam semuanya supaya ada persediaan. Dimasukin di gudang-gudang untuk persediaan nanti 7 tahun kekeringan, nanti kelaparan akan terjadi. Dan memang terjadi. Yusuf berhasil yang dilakukan. Dia bisa mengumpulkan bahan makanan yang banyak di seluruh Mesir. Datanglah peristiwa kekeringan itu yang melanda seluruh negeri. Apa akibatnya? Seluruh negeri tahu bahwa di Mesir ada makanan. Maka mereka ke Mesir. Datang ke Mesir membeli makanan lewat Yusuf. Mereka datang menyembah Yusuf. Dan termasuk, saudara, ini dialami juga bapaknya Yusuf, Yakub, yang ada di Kanaan bersama keturunannya di sana mengalami juga kekurangan makanan. Akhirnya bapaknya menyuruh anak-anaknya, pergilah kamu ke Mesir, ya, bawalah barang-barang yang bisa dijual bertukar untuk gandum ini, bahan makanan ini, bawalah ke sana. Akhirnya apa? Saudaranya ini berjumpa dengan Yusuf. Mereka tidak tahu itu Yusuf. Tidak tahu itu Yusuf. Sehingga suatu saat singkatnya Yusuf membuka rahasia dirinya bahwa dialah Yusuf yang mereka sudah serahkan, ya, sudah serahkan untuk dijual, itu dialah Yusuf. Dan saudara-saudaranya menyembah dia. Sebelumnya saudara-saudara pada datang menyembah dia karena untuk membeli makanan. Terjadi, saudara, apa yang dimimpikan Yusuf terjadi, bahwa saudaranya menyembah dia, saudara. Dan kemudian Yusuf berpikir, ini masih panjang ini, kesulitan ini, masa kelaparan ini. Tolong panggil Bapak. Bawa ke Mesir. Itu pun seizin dari Firaun juga. Suruh bawa saudara-saudaranya supaya dia dapat menyediakan bahan makanan buat mereka dan mereka tidak akan kelaparan. Maka saudaranya ini pergi dengan membawa kereta yang bagus, yang mewah. Dijemputlah Yakub di tanah Kanaan. Pada saat saudaranya ini berjumpa dengan Yakub, bilang bahwa Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Dia meminta bapak untuk ke sana. Yakubnya tidak percaya. Kenapa? Sebelumnya mereka bikin siasat, saudara. Jubah Yusuf yang mahal itu dicincang-cincang, ya, karena supaya untuk bapaknya dikelabui, ya. Kemudian jubah itu mereka potong binatang, lalu darahnya dicampur dengan jubah itu, lalu dibawa ke Yakub. Ini Yusuf sudah mati diterkam pada waktu mereka menangkap Yusuf itu dan memasukkannya dalam sumur. Yusufnya sudah mati diterkam.
Jadi Yakub tidak begitu percaya kepada anak-anaknya karena sebelumnya sudah ada berita seperti itu, dia terima dan dia percaya dan dia berduka cita sampai dia ingin mati waktu itu. Ya. Tapi tiba-tiba pada saat ia melihat kendaraan yang mewah yang dikirim Yusuf untuk dia, wah, semangatnya bangkit. Dia sukacita mau berjumpa anaknya Yusuf yang jadi penguasa di Mesir, saudara. Dia naik kereta itu. Sampai dia di Mesir. Ketemu Yusuf. Dia menyembah. Yusuf mengangkat. Jadi terjadi apa yang dikatakan oleh mimpi di dalam mimpi Yusuf itu. Bahwa orang tua dan saudara-saudaranya menyembah dia, saudara. Nah, akhirnya mereka di Mesir, atas izin Firaun mereka ditempatkan di tanah Gosem namanya. Di tanah ini tempat buat pengembalaan mereka. Sebab ini memang tempat untuk pengembalaan. Di sana spesial ada tempat khusus untuk kambing domba mereka. Karena mereka memang punya pekerjaan seperti itu, mengembalakan kambing domba, saudara. Akhirnya apa? Berlalu waktu, mereka semuanya meninggal. Yakub meninggal, kemudian Yusuf meninggal bersama saudaranya. Sekarang waktunya sudah di zamannya Musa, Harun, ya. Jadi kira-kira 2 generasi dari Lewi, kemudian Kehat, kemudian Musa dan Harun. Dan terjadi sesuai dengan informasi Keluaran 1 itu bahwa ternyata yang memerintah Mesir pada waktu itu bukanlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi tidak tahu ini ada perubahan dinasti bagaimana sampai Firaunnya tidak mengetahui tentang Yusuf yang sungguh berjasa bagi Mesir. Dia tidak mengetahui. Dan kita tidak pada ranah itu membahas tentang Firaun. Sekaligus singkatnya begini. Jadi di dalam Keluaran itu dikatakan Firaun yang ada tidak mengenal Yusuf. Akhirnya apa? Dia merencanakan oleh karena semakin banyak beranak cucu bangsa Israel ini di Mesir, dia takut nanti kalau ada perang dari luar lalu nantinya orang Israel ini bergabung, maka dia bisa kalah. Lalu dia merencanakan untuk memahitkan hidup orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka membuat kota-kota perbekalan, yaitu di Ramses dan di Piton. Dan orang Israel ini disuruh membuat bata, saudara. Bata yang mereka buat, kemudian mereka bangun kota-kota itu. Sementara mandurnya Firaun itu menyesal mereka supaya mereka lebih keras lagi bekerja, saudara. Mereka sangat diperbudak, saudara, dianiaya oleh pekerjaan itu. Di samping itu juga Firaun berkata kepada bidan-bidan, nanti kalau ada perempuan dari Israel yang melahirkan, bunuh anaknya laki-laki, tinggalin anaknya yang perempuan biar hidup. Ternyata bidan-bidan ini tidak melakukannya karena mereka takut. Alasannya kepada Firaun, perempuan Ibrani ini kalau melahirkan dia sebelum mereka datang, mereka kuat, mereka sudah lahir. Apalagi kata Firaun, semua laki-laki yang lahir dibuang ke Sungai Nil. Di sana dibunuh, saudara, dibuang ke sana untuk mati di Sungai Nil. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Jadi, saudara, apa yang difirmankan Tuhan kepada Abram bahwa mereka akan tinggal di negeri asing dan mereka akan diperbudak, itu terjadi, saudara. Terjadi. Lanjut, saudara. Mari kita lihat untuk yang kedua, firman Tuhan yang kedua, bahwa bangsa yang akan memperbudak mereka, Tuhan akan hukum, saudara. Saudara, yang pertama harus kita ketahui, Tuhan menghukum suatu bangsa, yaitu bangsa Mesir pada waktu itu. 3 hal, saudara. Yang pertama, supaya menyatakan bahwa tidak ada Allah seperti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi. Tidak ada Allah seperti itu. Tidak ada Allah di bumi ini seperti Allah Ishak
Abraham, Ishak dan Yakub. Orang lain punya Allah, Allahnya dari patung, dari batu, dari pohon yang disembah, dari buatan tangannya. Orang lain punya Allah, tapi yang punya Allah yang benar, yang berkuasa adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, supaya bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan mereka boleh beribadah di tempat yang ditentukan Allah bagi mereka. Yang ketiga, supaya janji tentang tanah Kanaan buat keturunan dari Abraham itu bisa digenapi. Nah ini, dan Allah akhirnya menghukum, membuat tulah 10 tulah yang menimpakan bangsa Israel, bangsa Mesir pada waktu itu, ditimpakan kepada Mesir. Tidak perlu saya menjelaskan tulah-tulah itu, tapi saya akan baca poin-poinnya. 1. Tulah adalah air menjadi darah. 2. Katak memenuhi seluruh daerah Mesir, baik di istana Firaun dan juga rumah-rumah orang Mesir. 3. Nyamuk yang Tuhan penuhi di seluruh Mesir dan juga rumah-rumah sampai istana Firaun juga. Lalat pikat yang keempat. Yang kelima, penyakit sampar membunuh binatang-binatang hewan di Mesir. 6. Bara yang terjadi di seluruh negeri Mesir, saudara, dari istana Firaun sampai rumah penduduk yang biasa orang Mesir. 7. Hujan es. Dan 8. Belalang. 9. Gelap gulita. 10. Kematian anak sulung orang Mesir, dari manusia sampai binatang semuanya mati, saudara. Dan apa akhirnya? Firaun mengizinkan orang Israel ini keluar dari Mesir. Nah, kita boleh membukanya dalam Keluaran 12 ayat 37 sampai 38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari mereka berbagai bangsa. Turut dengan mereka lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Saudara, yang datang dahulu pada waktu mereka ke Mesir, masih ada Yakub. Ada 67 orang laki-laki keturunan dari Yakub. Kalau dihitung sama Yusuf yang 3 orang sama anaknya, maka 70 orang yang datang dari yang sudah ada di Mesir pada waktu itu, 70 orang. Ternyata mereka keluar, saudara. 600.000 orang yang keluar, berarti sekitar 2 juta sampai 3 juta kalau dihitung sama istri dan anak-anak mereka, saudara. Sekitar 2 juta sampai 3 juta yang keluar, saudara. Dan yang terakhir lagi, saudara, pada saat mereka keluar, Firaun tetap mengejar mereka. Dan akhirnya apa? Firaun dan prajuritnya juga dibinasakan oleh Allah di Laut Tiberau. Nah ini, Keluaran 14 ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu di laut. Seorang pun tidak ada yang ditinggal dari mereka. Pada saat Allah membuat jalan di tengah laut, setelah selesai bangsa Israel ini menyeberang Laut Tiberau, tiba-tiba juga Firaun datang dari belakang menyusul. Akhirnya apa? Laut dibuat berbalik dan mereka semuanya dikubur dalam laut oleh Allah sendiri dan mereka semua mati, saudara. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ternyata apa yang menimpa bangsa Mesir, tulah-tulah, belalang, lalat pikat dan sebagainya, gelap gulita, kematian anak sulung dari binatang sampai manusia, saudara, itu tidak terjadi bagi bangsa Israel, umat pilihan. Di sini gelap, di tanah Gosem terang. Di sini ada kematian di Mesir, di tanah Gosem tidak ada kematian, saudara. Tuhan membuat berbeda. Dari semua seluruh tulah ini, tidak satupun menimpa tanah Gosem di mana orang Israel itu tinggal di sana, saudara. Dan yang ketiga, mereka membawa banyak harta keluar pada saat itu. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Saudara, Tuhan membuat perbedaan.
dengan orang Israel dan orang Mesir, saudara. Dan Israel secara jasmani adalah keturunan Abraham dan 12 orang. Tetapi saya dan saudara adalah Israel rohani karena Tuhan Yesus Kristus, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan selalu membuat berbeda, saudara. Tuhan selalu membuat berbeda. Semua tulah yang menimpa bangsa Mesir tidak satupun menimpa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita orang percaya mendapat kasih karunia yang sama. Kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu juga jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Haleluya. Kemudian Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada perbedaan orang pilihan dan bukan orang pilihan. Selalu ada perbedaan antara orang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Kita ini orang Israel rohani karena Yesus di dalam hidup kita. Nah, saudara, sampai kapanpun, saudara, selalu ada perbedaan ini. Sampai tempat tinggal terakhir pun kita dibedakan, saudara. Sekali lagi, apa yang engkau percayakan hari ini menentukan tempat tinggalmu kemudian hari. Engkau dibedakan tempat tinggal. Apakah engkau di sorga maupun di neraka, itu dibedakan. Tergantung kita hidup saat ini. Tergantung kepercayaan yang kita bangun saat ini, saudara. Semuanya dibedakan. Apakah engkau percaya kepada pribadi yang mati kemudian bangkit, kemudian naik ke sorga, dan akan datang lagi 2 kali janjinya menjemput setiap orang percaya supaya kita masuk surga bersama-sama, menikmati langit yang baru dan bumi yang baru dan langit yang baru. Selalu ada perbedaan, saudara. Jangan sampai apa yang kita yakini saat ini, saudara, apa yang kita sudah percayakan saat ini, tiba-tiba setelah saya meninggal, tiba-tiba tempat saya bukan di surga, tiba-tiba tempat saya di neraka. Jadi mari, saudara, percayakan pribadimu, hidupmu kepada pribadi yang sudah mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga, dan dia akan janji, dia janji kepada kita, dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke langit baru, bumi yang baru. Tempat kita itu dibedakan. Kalau engkau percaya kepada pribadi yang mati dan tidak bangkit lagi, tapi mati terus, sama kejadian seperti engkau akan mati dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Selalu ada perbedaan, saudara. Selalu ada perbedaan. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita. Ada perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah selamatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami dipilih untuk diselamatkan. Anugerah-Mu besar buat hidup kami. Haleluya. Tuhan, kuatkan kami untuk tetap melayani Engkau selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.